أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masya Allah, luar biasa kita hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa wa ba'd. Bapak Ibu para jamaah, bersyukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah, karena banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan sanggup menghitungnya, saking banyaknya nikmat Allah berikan kepada kita. Ada nikmat iman. Tanpa iman tak mungkin kita bisa berhadir pada hari ini, betul? Mungkin tanpa iman kita asik di rumah sambil bermain handphone, asik kita scroll TikTok, asik kita scroll Facebook. Tapi karena iman yang Allah berikan, kita berhadir di masjid yang mulia ini. Alhamdulillah. Salawat merangkaikan salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Insyaallah dengan kita memperbanyak salawat kepada beliau, nanti beliau akan memperlihatkan, inilah umatku yang cinta kepadaku. Beliau akan memberikan syafaatnya kelak ketika nanti di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Binjai yang mungkin hari ini tidak bisa hadir. Yang saya hormati Ibu Kepala Desa Tanjung Jati yang mungkin juga tidak bisa berhadir. Yang saya hormati tentunya ada Ketua Majelis Ta'lim Al-Hidayah Kecamatan Bindai, Ibu Umi Sihati. Masya Allah, kita doakan beliau ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Agar bisa membimbing kita selalu bersama-sama di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di situ juga hadir Bapak Mui Kecamatan Binjai. Masya Allah, ini luar biasa, karomahnya itu memang betul-betul nampak. Beliau juga alhamdulillah tadi kita sudah mendengar sedang berupaya memprogramkan pondok pesantren, pondok tahfiz. Nah, jadi alhamdulillah Auzan juga seperti itu ibu-ibu semuanya. Auzan sekarang sedang membangun rumah tahfizul Quran yang mungkin sekitar 70% pembangunan. Insya Allah nanti akan kita tampung anak-anak mondok, anak-anak muktim yang belajar di tempat Auzan nanti insya Allah. Ada di sini juga hadir Ketua BKM Masjid At-Taqwa, Bapak Putra Siregar. Siapa? Putra Sakti. Masya Allah. Makasih Pak, izinkan kami berada di sini. Insya Allah semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya yang paling Auzan sayangi dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Al-Hidayah Kecamatan Binjai. Masya Allah. Dan maaf yang mungkin tidak bisa Auzan sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak kurangi rasa hormat Auzan kepada para hadirin sekalian.
Semoga kita yang berhadir pada acara hari ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan umur yang panjang dan barakah. Amin. Dibebaskan dari segala hutang-hutang yang mungkin masih ada. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, sebelumnya perkenalkan, ini ibu-ibunya heran ini kok kasih anak-anak ustadznya, yakin ini gitu kan. Jadi perkenalkan Bapak Ibu sekalian, nama saya Zahran Auzan. Saya lahir pada tanggal 19 Maret 2009. Jadi alhamdulillah baru berusia 16 tahun. Sekarang berada di kelas 1 Madrasah Aliyah Al-Banna, Desa Pulau Banyak, Kecamatan Tanjung Pura. Nah, kenapa bisa Auzan berhadir? Karena alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, Auzan bisa dibilang dengan izin Allah telah memenangkan beberapa perlombaan musabaqah Al-Quran. Salah satunya Auzan pernah juarai musabaqah tilawatil Quran hafalan 30 juz tingkat Provinsi Sumatera Utara tahun 2021. Alhamdulillah karena Auzan juara 1 tingkat provinsi, Auzan dikirim ke nasional mewakili Provinsi Sumatera Utara. Saat itu Auzan bertanding di Provinsi Maluku Utara. Alhamdulillah di situ Auzan mendapatkan juara hafalan 30 juz kembali. Dan berselang 6 bulan kemudian di tahun 2022 Auzan mengikuti musabaqah hifzil Quran tingkat Kedutaan Arab Saudi di Jakarta nasional, seluruh Indonesia yang mengadakan Kedutaan Arab Saudi di Jakarta, ibu-ibu semuanya. Dan alhamdulillah izin Allah kembali Auzan mendapatkan juara pertama. Walaupun pada saat itu Auzan hampir tak diterima pada musabaqah. Kenapa? Karena saat itu persyaratannya minimal 14 tahun, maksimal 25 tahun. Sementara umur Auzan saat itu baru 13 tahun, ibu semuanya. Tapi alhamdulillah karena LPTQ Sumatera Utara bilang begini, Pak Panitia, memang Auzan itu belum masuk persyaratan umurnya, tapi beliau pernah menjuarai juara pertama pada STQ nasional tahun hafalan 30 juz. Ya udah ikutkan saja. Mana sertifikatnya, lihat. Karena Auzan tunjukkan sertifikat Auzan pernah juara, maka Auzan diterima. Jadi saat itu Auzan tampil peserta ke-30. Orang-orang udah tampil semua, awak lah baru tampil di situ, ibu semuanya. Tapi izin Allah Auzan mendapatkan juara pertama kembali. Nah, terus ada Auzan mengikuti musabaqah internasional. Itu diadakan di kota Mekah, Arab Saudi, ibu-ibu. Nah, saat itu Auzan ikut hafalan 30 juz mewakili resmi dari negara Indonesia. Jadi saat itu ada sekitar 60 negara yang bertanding di situ. Nah, dari negara mana saja, dan alhamdulillah Auzan mendapatkan juara kedua saat itu. Juara pertamanya Ashiri, umurnya 24 tahun, orang Maluku. Agak lama ibu-ibu ya. Iya. Cek. Baru agak bulat sedikit suaranya. Alhamdulillah Auzan mendapatkan juara kedua saat itu. Dan terakhir Auzan juara pertama musabaqah internasional di Kalimantan Selatan tahun 2023 hafalan 30 juz. Nah, karena itulah Auzan dikasih kepercayaan untuk memberikan sedikit kisah-kisah pengalaman inspiratif tentang Al-Quran. Jadi ibu semuanya, hari ini mungkin Auzan di sini bukan bersifat sebagai ustadz, bukan sebagai pengajar ibu-ibu atau bapak-bapak semuanya, tidak. Auzan hanya anak-anak umur 16 tahun ya. Cuman karena Auzan dapat juara, disuruh Auzan untuk berbicara sedikit untuk kepada bapak-bapak ibu-ibu semuanya. Jadi hari ini kita mungkin akan sharing-sharing tentang cerita tentang Al-Quran saja, boleh? Insyaallah. Jadi mungkin nanti di sesi terakhir, kalau rasanya ibu bilang, oh ini yakin nggak anak ini juara gitu kan? Nah bolehlah nanti kita satu ayat sama Auzan.
ibu atau bapak membacakan Al-Quran. Nanti ada Al-Qurannya, membacakan Al-Quran baru Ustaz sambung mungkin insyaallah. Nah, baik ibu semuanya, kita mempersingkat waktu. Maka alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama di Masjid At-Taqwa, yang berarti semoga kita pulang dari masjid ini kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu semuanya, pernah enggak kita ketika kita sambil duduk kita membuka mushaf Al-Qur'an, kita membacakan Al-Qur'an, tiba-tiba hati kita bergetar ketika membacanya? Pernah enggak kita seperti itu ibu-ibu semuanya? Atau pernah enggak ketika ada anak-anak kita yang melantunkan Al-Quran di depan kita, kita terseduh, hati kita seperti ada cahaya yang masuk ke dalam diri kita? Pernah nggak kita merasakan seperti itu ibu-ibu semuanya? Bapak ibu-ibu semuanya, para jamaah hadirin hadirat, Allah berfirman dalam surah Al-Isra yang mengatakan, Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran, yang mana Al-Quran tersebut menjadi petunjuk bagi kita ke jalan yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ibu-ibu semuanya, Al-Quran ini bukan sekedar kitab suci saja, bukan sekedar bacaan-bacaan biasa saja ibu-ibu semuanya. Al-Quran adalah kalamullah, betul? Al-Quran adalah perkataannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu semuanya, Al-Quran ini lebih dari hanya perkataan saja. Bahkan banyak sains-sains yang telah membuktikan perkataan Al-Quran. Banyak para profesor yang bilang kebuktian sains di Al-Quran ini telah dipenuhi 80% kebenarannya. 20% lagi belum ditemui. Salah satunya apa yang dibilang Al-Quran nyata di dunia ini ada di surah Ar-Rahman ayat 19. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Apa artinya ibu-ibu semuanya? Allah telah menciptakan dua lautan yang terpisah. Allah menciptakan dua lautan, namun lautan itu tidak bercampur walaupun warnanya berbeda. Itu Allah telah membuktikannya 1450 tahun yang lalu. Tetapi baru ditemukan 300 tahun yang lalu. Di mana? Di Selat Gibraltar, Eropa. Di situ kita lihat ada laut, yang satu warnanya keruh, yang satu warnanya jernih. Gak bersatu air dari ibu semuanya. Apalagi kebuktian Al-Quran yang jelas. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an. Tidakkah engkau melihat Allah telah menurunkan air dari langit ke bumi kita ini? Fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha. Dari air yang Allah turunkan itu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan dan sayur-sayuran yang bisa kita makan. Wa minal jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabibu sud. Dan Allah telah menciptakan gunung-gunung yang berwarna-warni. Ada yang warnanya merah, ada yang warnanya coklat, ada yang warnanya abu-abu. Semuanya Allah berikan, semuanya Allah ciptakan untuk menjadi pikiran bagi kita. Apa kita yakin ada kira-kira gunung yang berwarna-warni ibu semuanya? Ada. Di salah satunya ada di Cina, ada di Brazil, ada di Argentina, semuanya ada. Itu semua telah dibuktikan oleh Al-Quran. Jadi ibu semuanya, kita masih ragu nggak dengan Al-Quran? Jangan kita ragu tentang Al-Quran. Ibu-ibu, Ustaz sedikit menceritakan tentang pengalaman Ustaz dalam menghafal Al-Quran. Ibu-ibu semuanya,
Auzan terlahir dari keluarga seorang tukang jahit ini. Saat itu Abi dan Umi Auzan menikah dan lama mempunyai anak. Abi Auzan pernah bilang, "Nah, kalau nanti, ya Allah," Abi pernah bilang, "Nah, ya Allah, berikanlah kami amanah anak, ya Allah. Kelak nanti kalau Kau berikan kami anak, ya Allah, akan kami jadikan anak kami ini anak yang penghafal Quran." Dan saat itu 4 tahun Umi sama Abi Auzan menikah, baru Auzan lahir, ibu semuanya. Jadi ketika Auzan lahir, Abi Auzan itu bekerja di luar, bekerja sebagai anggota penjahit di rukonya orang. Namun setelah Auzan lahir, Abi Auzan berhenti dari pekerjaannya. Umi Auzan dahulu sebagai guru, ibu-ibu semuanya, guru yang sudah mendapatkan sertifikasi di Madrasah Alia Negeri 1 Langkat di Tanjung Pura. Dan ketika Auzan lahir, beliau memutuskan untuk yaudah nggak usah ngajar lagi, karena memang ada tekad dan niat untuk menjadikan Auzan anak yang menghafal Quran, ibu-ibu semuanya. Jadi ketika Auzan lahir, maka Auzan dibimbing dengan Al-Quran, ibu-ibu. Abi Auzan itu ya dahulunya bekerja sebagai tukang jahit. Abi Auzan bilang, "Nah, kalau Abi bekerja di luar, nah, mungkin Abi bisa mendapatkan kekayaan dunia, nah, bisa mendapatkan harta dunia. Tapi Abi nggak mau itu. Gak apa-apa Abi di rumah saja bekerja." Sampai Abi Auzan pernah bilang, "Nah, yang paling kami bangga, yang paling membuat kami senang itu, nak, bukan ketika harta kami bertambah banyak, tetapi yang kami senangkan itu ketika Auzan menjadi anak yang semakin lama menjadi banyak hafalan Al-Qur'annya, menjadi anak yang istiqomah dalam menghafal Al-Qur'an." Bahkan Abi Auzan bilang, "Nah, Auzan menghafal Quran, Abi bimbing, gak apa-apa Abi bekerja di rumah. Bahkan untuk hanya makan hari ini saja, gak ada pikiran untuk besok bagaimana. Yang penting bisa membimbing Auzan dalam menghafal Al-Quran." Jadi Auzan saat itu hidup dari keluarga yang sederhana, ibu semuanya. Seiring berjalan waktu, Auzan membaca Al-Quran, Auzan hafal 1 juz. Auzan ikut di salah satu acara televisi, Hafiz Quran Trans 7 2014. Nah, saat itu Auzan masuk 9 besar. Tapi yaudah, Auzan mengundurkan diri. Saat itu tampil live acaranya di bulan puasa, ibu-ibu semuanya. Auzan capek. Saat itu umur Auzan masih 5 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Nah, jadi kata Abi, yaudah Auzan kelelahan, gak apa-apa, istirahatlah. Selang 1 tahun kemudian Auzan ikut lagi, ibu-ibu semuanya, di Hafiz Indonesia RCTI tahun 2015. Saat itu hafal Auzan sudah ada 2 juz. Tapi Auzan 2 kali tampil saja sudah pulang. Jadi di situ Auzan kayak putus asa, nggak mau ngafal lagi. Vakum, udahlah Auzan nggak mau ngafal lagi, udah malas ngafal. Tapi Abi Auzan bilang gini, "Nah, nggak apa-apa kita menghafal Quran, nggak apa-apa kita kalah dalam pertandingan. Itu nanti menjadi semangat motivasi Auzan menghafal. Nah, kalau nanti ke depannya Auzan nanti bakal bisa lagi mendapatkan juara-juara kalau Auzan serius dalam menghafal Quran. Kita menghafal Quran cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah ridho, nah, apapun yang kita minta Allah kasih nanti. Enggak perlu kita minta pun Allah yang kasih." Auzan ikut hafalan, ikut MTQ, hafal 1 juz, 5 juz, 10 juz. Jadi sempat orang bilang, "Untuk apa Auzan hafal Quran?" Katanya hafal Quran itu dapat berkah. Katanya hafal Quran itu nanti bisa jadi kaya, sukses dunia akhirat. Tapi kenapa hidupnya gitu-gitu aja? Bahkan saat itu ibu semuanya, kendaraan Auzan saja pun kendaraan yang gak layak pakai. STNK gak ada, SIM gak ada, semua gak ada. Yang penting ada kereta, gitulah. Auzan diundang acara-acara maulid, acara Isra Mi'raj, pulang dari sana malam, kena hujan. Auzan bilang, "Ya Allah, Engkau pernah berjanji anak-anak yang hafal Quran Engkau berikan kesenangan, ya Allah. Engkau berikan ridho, ya Allah. Tapi kenapa kami masih gini-gini aja, ya Allah?
Kenapa ya Bi ya kita masih gini-gini aja di hidup kita? Kata Abi gini, nak, sekarang bayangkan Auzan hafalnya masih berapa? Masih 10 juz Bi. Hafalan 10 juz mintanya banyak kali. Macam orang udah hafal 30 juz. Gimana Auzan mau minta yang besar sama Allah? Sedangkan perjuangan Auzan aja masih kecil, masih main-main, mintanya nggak main-main. Hafal aja 30 juz dulu Auzan. Insya Allah nanti ada Allah yang ngasih rezeki sama Auzan. Jadi ibu-ibu semuanya, dari situ Auzan semangat, hafal 10 juz, hafal 20 juz, hafal 30 juz. Auzan bilang, ya Allah, berikanlah hamba rezeki ya Allah. Ketika Engkau berikan hamba rezeki ya Allah, akan hamba bangunkan pondok pesantren ya Allah. Jadi ibu semuanya, dari dulu memang Auzan sudah ada niat untuk membangun pondok tahfizul Quran. Maka ketika Auzan mendapatkan juara, Auzan dapat juara pertama pada STQ tingkat nasional di Maluku Utara. Saat itu hadiah yang diberikan dari Bapak Gubernur Sumatera Utara sebesar 100 juta rupiah ibu semuanya. Jadi Auzan bilang, ya Allah, inilah awal mulanya Auzan bisa hafal Quran. Inilah awal mulanya Auzan nanti akan bangun pondok tahfizul Quran. Abi Auzan bilang, nak, semangat hafal Quran, semangat. Ini Allah masih kecil saja yang Allah berikan sama Auzan ini, nak. Semangatlah hafal Quran, minta sama Allah selalu, nak. Jadi alhamdulillah ibu semuanya Auzan selalu minta, ya Allah, berikanlah hamba rezeki ya Allah. Hamba ingin ilmu hamba ini bermanfaat ya Allah. Karena Auzan lihat ibu semuanya, pada saat itu anak-anaknya sangat nakal, anak-anaknya nggak ngerti ngaji, bahkan orang tuanya nggak ngerti tentang pendidikan agama untuk anak-anaknya, mereka nggak ngerti itu. Auzan juga di samping itu membangun TPQ saat itu ibu semuanya, membangun tempat pembelajaran Quran sore hari. Jadi saat itu Auzan bilang, mereka bertanya berapa uang masuk, seikhlas hati, nggak apa-apa ibu semuanya, nggak apa-apa bapak ibu. Yang penting letakkan saja anak ini Auzan bimbing sama Abi menghafal Al-Quran. Saat itu Auzan belum juara Saudi Arabia saat itu. Jadi bahkan anak-anak itu menghafal ibu-ibu, belajar tahsin sama Auzan. Ketika mereka sudah ada hafalan, sudah ada pelajaran, sampai di rumah mereka nggak mau ulangi itu lagi, besoknya lupa lagi. Jadi seakan-akan kayak Auzan sama Abi sama Umi itu hanya mengajar di sini saja, orang tuanya nggak bakal mengingatkan lagi bagaimana mereka menghafal di rumah. Jadi Auzan bilang, Bi, nanti kalau kita ada rezeki, cepat-cepat kita buat pondok tahfiz. Biar anak-anak ini mondok di sini, anak-anak ini kita bisa bimbing tuh supaya hafal 30 juz. Mintalah sama Allah, nak, minta sama Allah, nanti Allah akan kasih. Maka ketika Auzan ikut juara, maka ketika Auzan ikut musabaqah di Saudi Arabia itu ibu-ibu semuanya, itu Auzan dari 60 negara Auzan tampil di penyisihan. Terus Auzan dibilang, Zahra, kamu masuk final. Di situ Auzan pikir masuk finalnya 3 orang. Oh, udah pasti juara lah, juara 3 gitu kan. Pas nembak besoknya 30 orang yang final. Jadi di situ Auzan bilang, jadi di situ kata Abi, Auzan semangat. Itu ibu-ibu semuanya, kalau ibu lihat rekaman Auzan tampil, itu Auzan tampil jam 12 malam gitu. Jadi udah gak ada lagi peserta, Auzan peserta terakhir. Jadi Auzan itu sebelum Auzan tampil, Auzan udah ketiduran itu. Abi bilang, ya udah, nggak apa-apa. Karena saat itu di Saudi Arabia, kalau kita dipanggil namanya kita nggak masuk, nggak datang, kita didiskualifikasi. Jadi tetap harus kita tunggu sampai selesai. Ketika Auzan ngantuk-ngantuk, di Zahra, anta ba'd, kamu setelah ini. Apa kata Abi? Nah, Abi tahu ini bukan waktu jam Auzan menghafal, nak. Bahkan nak, ketika Auzan menghafal aja nggak sampai jam 12 malam, nggak sampai jam setengah 1 malam ini. Tapi nggak apa-apa. Auzan setiap hari sering mendengarkan, Auzan setiap hari mendengar tontonan para penghafal Quran kan. Dulu Auzan menonton, nak, sekarang Auzan ditonton oleh dunia. Tapi nak, jangan berharap menang. Karena kita lihat peserta yang tampil bagus-bagus semua, gak
ada yang salah melulu semua baca hafalannya. Mereka lebih baik dari kita Ustaz. Tapi minta sama Allah, Allah tahu apa dalam niat kita. Ustaz tampil dengan semangat ibu-ibu semua. Ustaz tampil dengan sungguh-sungguh. Qadarullah, Ustaz pun nggak menyangka Ustaz mendapatkan juara kedua pada saat itu. Maka ketika Ustaz mendapatkan juara kedua ibu-ibu semuanya, Ustaz diberi reward hadiah sebesar 750 juta rupiah. Maka ketika Ustaz dapat hadiah ibu-ibu, Ustaz langsung telepon Mi karena habis hari itu ikut sama Ustaz. Mi sampai bergetar Ustaz saya. Ustaz dapat juara dua Mi. Kalimat pertama yang Umi Ustaz bilang ibu-ibu, bukan berapa hadiahnya, enggak. Kata Umi, nak, kalau pulang nanti bisa kita bangun pondok tahfiz Quran. Sampai Ustaz haru ibu-ibu semuanya. Ustaz memang ada niat untuk membangun pondok tahfiz ibu-ibu. Ustaz ingin anak-anak yang ada di Indonesia ini, terus di bumi langkat kita ini, bisa menjadi anak-anak yang soleh-soleh. Ustaz lihat ibu, banyak anak-anak sekarang yang durhaka sama orang tuanya. Banyak bahkan orang tuanya bilang, Ustaz, gimana lah anak saya ini? Anak saya sekarang sudah candu HP, gak bisa lepas dari HP-nya. Bahkan saya panggil aja dia marah. Nah, banyak sekarang anak-anak yang sudah tawuran, sudah begal. Maka bagaimana kita mendapatkan rahmat kepada kampung kita kalau sementara masyarakat kita aja masih seperti itu? Allah aja berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kalau sekiranya penduduk kampung itu beriman dan bertakwa sama Allah, Allah akan memberikan rahmatnya dari langit dan bumi ibu semuanya. Kita bisa lihat bagaimana perbandingan kita dengan negara-negara luar. Kita bisa lihat bagaimana perbandingan kita dengan Malaysia, dengan Saudi Arabia. Kita ini kaya sumber daya alam ibu-ibu. Kalau kita bandingkan dengan Arab Saudi itu, mereka gak punya apa-apa. Tapi karena mereka beriman sama Allah, mereka mintanya, ya Allah keluarlah air dalam tanah ini, tapi minyak yang keluar ibu-ibu semuanya. Tapi kita kaya alam, tapi kenapa seperti ini? Kita belum bertakwa sama Allah. Makanya kita masih seperti ini. Jadi ibu-ibu semuanya, mau gak kita sama-sama menghafal Al-Quran? Mau gak kita sama-sama setidaknya belajar Al-Quran? Maka di sini juga ada relawan Sakifah. Ustaz turut berbangga kepada ibu-ibu semuanya yang masih peduli tentang agama. Ustaz masih bangga dengan ibu-ibu yang masih peduli tentang membaca Al-Quran. Jadi ibu-ibu semuanya, mungkin itu yang bisa Ustaz sampaikan. Ada masanya nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ibu-ibu semuanya, Allah berfirman, yauma natawis samaa'a katayyis sijilli lil kutub. Pada hari akhirat nanti Allah akan menggulung langit seperti menggulung kertas-kertas. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Sebagaimana Allah menciptakan langit pertama kali, seperti itulah nanti langit akan diberikan lagi kepada kita. Bahkan ada riwayat yang bilang matahari itu jaraknya sejengkal saja sama kita ibu-ibu semuanya. Tapi nanti ada yang menolong kita ibu-ibu. Siapa? Al-Quran. Nabi pernah bilang, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Karena nanti Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat ibu-ibu semuanya. Syafi'an li ashabi, menjadi syafaat bagi sahabatnya. Syafi'an itu artinya genap. Wal fajr wal layalin ashr wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i dan demi genap, wal watr dan ganjil. Kenapa Allah bilang syafaat itu genap? Karena kita ini ganjil ibu semuanya, sendiri. Coba kita bayangkan bagaimana kita di negeri orang. Ada rasa takut, cemas, ada rasa ngeri. Tiba-tiba syafaat itu akan menjadi penolong bagi kita. Kita saja bertemu dengan sahabat dengan
dan kenalan kita di kampung lain aja, wah senang hati kita bisa berjumpa dengan mereka di negeri orang lain. Bagaimana kalau kita nanti sendiri, kita akan ditemani oleh Al-Quran, ibu semuanya. Dari ibu, pada tema hari ini sama-sama kita membaca Al-Quran, sama-sama kita lebih mendalami tentang Al-Quran. Insya Allah Al-Quran nanti akan menyelamatkan kita kepada hari kiamat nanti. Di dunia ini hanya fana, ibu semuanya. Bahkan anak-anak yang mereka hafal Al-Quran, Allah telah menjanjikan 10 tiket bagi siapa yang mau dimasukkannya ke surga, ibu semuanya. Man ta'allama Al-Quran, siapa yang belajar Quran, wa ta'allima bih, dan dia berusaha untuk bisa memahami Al-Quran, ulbisa yaumal qiyamati tajam minan nur. Allah akan memberikan mahkota kemuliaan kepada orang tuanya tersebut dari cahaya. Dawuhu mislu dawi'is syams, yang mana cahaya mahkota itu bahkan lebih besar cahaya daripada cahaya matahari. Wa yuksawalidahu hullatain, dan anak yang menghafal Quran nanti mereka akan memberikan jubah kemuliaan bagi orang tua ketika nanti di hari akhirat. La tuqawwamu bihima fid dunya, yang dimana jubah itu tak pernah ditemukan nanti ketika di dunia. Fayaqulan, berkata kedua orang tersebut, bima kusina hadza ya Allah, dari mana kami mendapatkan ini semua ya Allah? Bi akhzi waladikum al-Quran, dari anak yang dulu kau ajarkan tentang Al-Quran. Bu, anak ini seperti pisau bermata dua. Kalau kita tidak membimbing mereka dengan pendidikan agama, mereka bahkan bisa menjadi senjata paling tajam ketika nanti kita di akhirat. Ada salah satu asar ulama yang bilang, ibu-ibu semuanya, kelak ada sekelompok orang tua yang mana mereka tinggal selangkah lagi masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi langkah orang tua tersebut dihentikan oleh para malaikat. Bertanya orang tua tersebut, kenapa kami diberhentikan langkah kami ya Allah, sementara surga sudah di depan mata kami? Engkau masih ada tanggung jawab yang belum kau penuhi dengan anakmu. Anakmu masih meminta tuntutan kepadamu. Pergi ke sana. Datanglah sang anak ini, ibu semuanya. Ya Allah, kenapa aku bisa masuk ke dalam neraka ya Allah, sementara orang tuaku mereka bersenang-senang masuk ke surga ya Allah? Allah sendiri bilang, ibu-ibu, sementara orang tuamu itu orang tua yang soleh, rajin membaca Quran, rajin sholat, segala macam yang mereka perbuat, sementara engkau menjadi anak yang durhaka. Engkau nggak pernah ngaji, engkau melawan sama orang tua engkau, makanya engkau masuk ke neraka. Anak tadi bilang, ya Allah, hamba di titik ini masuk ke dalam neraka ya Allah. Jangan lupakan ada orang tua hamba yang tidak pernah mengajarkan agama tentang hamba di dunia ya Allah. Maka orang tua yang melangkah ke surga itu, Allah bilang, berbaliklah kamu, udkhulun nar, masuklah kamu ke neraka bersama anakmu. Bu, mau kita masuk ke dalam neraka ibu karena perbuatan anak-anak kita yang tidak kita ajarkan tentang Al-Quran, bu? Mau? Apakah kita di sini mau masuk ke dalam surga ibu semuanya? Yuk sama-sama kita tingkatkan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita hari ini bersama-sama di sini. Kita nanti akan berjumpa lagi kelak di akhirat. Karena kata Rasulullah SAW, kelak nanti di akhirat kita akan dipertemukan kepada orang-orang yang sering bersama kita ketika di dunia. Kalau kita sering bersama orang-orang tukang gosip, sering bersama orang-orang yang maksiat, bersama orang-orang yang berbuat jahat, begitulah nanti di akhirat. Di mana tempat orang berbuat jahat? Pergi ke neraka bersama sahabatnya. Kita di sini bersama-sama, kita bersilaturahim di sini. Sebagaimana kata Nabi SAW, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqi wa yus'alahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang mau rezekinya dimudahkan, dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahim. Kita di sini bersama-sama menyambung tali silaturahim. Semoga kita diberikan kesehatan dan umur yang barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Ibu-ibu semuanya, seperti yang Ustaz bilang tadi, mungkin ada yang mau mengetes Ustaz atau mau membacakan ayat bersama Ustaz Qurannya. Ada ibu-ibu semuanya yang mau mengaji bersama Ustaz. Ayo Ustaz, persilahkan 2 orang saja karena kita sudah mau asar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula kana minal quruni min qablikum ulu bakiyati yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum wattaba'al ladzina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum wattaba'al ladzina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuka walidhalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa maw'izatun wa dhikra lil mu'minin. Alhamdulillah. Surah Hud juz ke-12 halaman ke-232, halaman lembar ke-7 sebelah kiri. Tadi waktu pertama kali dibaca itu baris kelima dari bawah sampai halaman 233 lembar 7 sebelah kanan baris ke-6 dari atas yang Ustaz selesaikan tadi. Betul. Alhamdulillah.